Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal Schreiben. Khusus untuk Niveau A1 yang ingin mengambil sertifikat A1 Goethe Institut. Untuk menyelesaikan soal-soal Schreiben-nya, silahkan perhatikan dan simak penjelasan yang saya akan berikan. Teil 1. Jadi untuk Schreiben, Goethe Institut itu ada dua Teil. Teil 1 dan Teil 2. Kita bahas yang pertama Teil 1 terlebih dahulu. Teil 1. Ihre Freundin Fiona Legrat aus Frankreich, geboren am 17.04.1993 in Lyon, mochte von 1. bis zum 28. August einen Deutschkurs in Deutschland besuchen. Jadi, teman Anda, namanya si Fiona ini dari Frankreich, Prancis ya, tanggal lahirnya sekian, bulannya, tahunnya, terus ingin tanggal 1, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Agustus, einen Deutschkurs in Deutschland besuchen. Artinya akan mengunjungi Deutschkurs atau akan masuk Sprachkurs, kursus bahasa. Sie hat schon 6 Monate Deutsch gelernt. Dia udah belajar bahasa Jerman selama 6 bulan. Sie hat am Vormittag Zeit. Dia punya waktu Vormittag. Vormittag itu sebelum jam 12 siang ya. In der Schule hat sie Englisch gelernt. Jadi di sekolahnya dia belajar bahasa Inggris. Helfen Sie Ihre Freundin und schreiben Sie die 5 fehlende Informationen in das Formular. Bantu teman Anda dan tulis 5 informasi yang masih kurang nih. Nah, ini Antwortbogennya. Sprachschule Liga. Nama Sprachschulenya itu Liga ya. Anmeldung. Pendaftaran. Familienname. Legrat. Seperti sebelumnya kan ini namanya Fiona Legrat kan. Jadi familienname itu berarti nama yang paling terakhir. Nama belakang itu familienname. Vornamenya Fiona. Itu udah ada. Geburtsdatumnya sekian. Geburtsort. Di mana nih dia lahir. Di sini dijelaskan bahwa dia lahir di Frankreich atau di Lyon, Frankreich. Kamu bisa sebut dia di Lyon atau kamu bisa tulis di Frankreich. Itu betul jawabannya. Kemudian yang kedua, Muttersprache, bahasa ibunya Französisch. Jelas ya, orang-orang dari Prancis itu bahasanya berarti Französisch. Seperti kita dari Indonesian, bahasa kita adalah Indonesisch. Andere Sprache, bahasa lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa dia in the Schule hat sie Englisch gelernt, berarti bahasa lainnya selain Französisch, yaitu English. Schon Deutsch gelernt, silang yang ya, wie lange. Nah, di sini dijelaskan, dia hat schon 6 Monate Deutsch gelernt, berarti dia udah 6 bulan belajar bahasa Jerman. Kurstermin. Kurstermin itu adalah jadwal kursus. Dia bilang di sini jadwal kursusnya akan berlangsung dari 1. bis 28 August. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Agustus. Nah, di sini kalian harus hati-hati. Kurszeit. Dia menyebutkan sihat am Vormittag Zeit. Vormittag. Vormittag itu saya sebutkan tadi yaitu untuk waktunya sebelum jam 12 atau sebelum jam 1. Nah, Vormittag ini namanya Vormittag. 9 bis 12 ini Vormittag. 13, 16 ini Mittag bis Nachmittag. Kalau ini udah Abend ya. 17 bis 20 ini tuh udah Abend. Jadi kalian harus hilang yang bagian yang pertama karena dia hanya ada waktu Vormittag. Begitu untuk penjelasan Teil 1. Kita akan masuk ke Teil 2. Teil 2. Sie möchten Ihre Geburtstag feiern und Ihre Freunde Susanne und Paul einladen. Anda ingin merayakan ulang tahun Anda dan ingin mengundang Susanne und Paul. Einladen, mengundang. Schreiben Sie an Susanne und Paul.
Warum schreiben Sie? Kenapa Anda menulis? Karena kan mengundang ceritanya. Tag und Uhrzeit, hari dan waktunya. Kommen, wie, gimana caranya mereka datang. Nah, schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Worte. Schreiben Sie auf eine Anrede. Anrede itu salam pembuka, penutup, isi, kayak gitu ya. Und eine Gruß, dan salam penutup. Nah, boleh lebih dari 30 worte atau begini, boleh lebih, tapi kalau yakin dengan lebih banyak menulis, email atau brief-nya membuat, aman ya, dalam arti amannya itu nggak ada kesalahan gramatik, nggak ada kesalahan topik gitu, lebih bagus. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahasa Jerman kamu pas-pasan A1-nya, terus takut salah, gramatik yang nggak yakin, mending ya udah 30 wortel aja. Sisihkan waktu 2 sampai 3 menit untuk menghitung berapa wortel yang kamu udah tulis gitu. Nah, kemudian untuk ini harus ada 3 tile ini nih harus ada nih. Kenapa kamu menulis? Karena kan kamu mau merayakan ulang tahun, bilang aja, "Liebe", di sini kan udah nah, ini satu lagi nih yang kamu harus tahu, kalau misalnya di sini udah disebutin nama orangnya, di sini kan disebutin Susanne und Paul, berarti harus ada nama Susanne und Paul undangannya. Nggak boleh menyebutkan nama lain, misalnya kamu, karena belajarnya sendiri ya, yang kamu ingat nama yang kamu bikin sendiri, sementara saat ujian itu namanya Susanne dan Paul yang ditentukan. Kamu harus menulisnya namanya Susanne dan Paul, gitu. Terus Tag und Uhrzeit. Nah, ini bisa kamu tentukan sendiri, apakah Wochenende atau hari apa. Sebutkan juga Uhrzeit-nya, kapan, apakah sore, malam, atau siang, gitu. Kommen, wie, misalnya, kamu sebutin nih, alamat rumah kamu, terus kamu bilang kalau misalnya kamu naik cuk, kamu bisa turun di halte ini. Nah, dekat sana itu rumahku, misalnya seperti itu. Atau, dia satu kan udah ini tuh udah belajar bagaimana cara menunjukkan arah jalan. Nah, bisa kamu gunakan. Terus biasanya orang Jerman kalau misalnya mengundang itu ada konfirmasinya. Mereka akan datang apa enggak. Misalnya kamu bilang, "Tolong ya 3 hari sebelum acara konfirmasi melalui SMS apakah kamu datang apa enggak." Gitu. Itu bisa kamu masukin ke bagian yang ketiga. Nah, yang terakhir, jangan lupa sebutin, aku senang kalau misalnya kamu akan datang. Terus sebutin juga kalau misalnya, perayaanku tuh akan meriah kalau misalnya kamu ada. Terus yang terakhir jangan lupa di sini disebutin eine Gruß. Sebutin salam penutupnya, "Liebe Grüße, deine", contoh, "deine Paula". Sebutnya contohnya seperti itu, oke? Untuk menulis surat yang di tile 2. Demikian. Nah, yang paling penting adalah nggak boleh salah topik. Misalnya kamu mengira si Sana dan Paula yang ulang tahun, terus kamu yang diundang. Bukan. Kamu yang ulang tahun, kamu yang mau mengundang Susanna dan Paul ini. Jadi bukan mereka yang ulang tahun, tapi kamu. Nah, terus kamu menulis email atau surat buat mereka berdua. Seperti itu. Harus ada banyak hafalan kosakata, harus ada banyak gramatik tuh harus ada di kepala gitu. Jadi untuk membuat surat nggak salah lagi. Nah, yang paling penting itu huruf kapital. Penulisan huruf kapital dalam surat itu sangat menentukan. Salah menulis huruf kapital, misalnya yang harusnya hurufnya kapital kamu tulis kecil itu salah. Kalau misalnya hurufnya kecil kamu tulis huruf kapital itu salah. Jadi harus diperhatikan kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan huruf kecil. Seperti itu, oke? Nah, sekarang saya akan membahas soal Schreiben berikutnya. Ini dari soal Gute Übungen Sat 2. Yang sebelumnya Übungen Sat 1. Teil 1. Ihr Freund Wladimir Sertjakov
30 Jahre alt, kommt aus St. Petersburg in Russland und lebt seit einem Monat in Hamburg. Er hat eine neue Stelle bei TUI als Ressortleiter. Seit gestern hat er 29 Grad Fieber. Heute geht er zum Arzt. Helfen Sie Ihr Freund und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in die Formular. Am Ende schreiben Sie Ihre Lösung bitte auf den Antwortbogen. Nah, jadi kamu membantu teman kamu ini ya untuk mengisi formulir saat dia sakit. Jadi dia ke ke arts atau ke dokter. Kemudian karena baru sebulan nih di Hamburg, berarti bahasa Jermannya masih belum bagus. Makanya kamu diminta membantu karena dia dari Ruslan ini, ada Ruslan. Nah, perhatikan. Name, Vorname. Name itu berarti nama depan. Nama itu nama belakang atau family name. Sementara Vorname itu nama depan. Telepon, udah dijelaskan teleponnya, adrese. Kemudian jalannya sekian. Nah, Wohnort. Wohnortnya di sini dijelaskan. In Hamburg. Lebt, tinggal sejak 1 bulan di Hamburg. Berarti Hamburg ya nomor 1 ini. Alter, usia. Berapa nih dia usianya? Dijelaskan 30 Jahre alt. Jahre alt ini umur. Di sini dijelaskan 30 Jahre alt, berarti untuk nomor 2 itu jawabannya 30 Jahre alt. Kemudian Beruf. Nah, Berufnya di sini dijelaskan. Er hat eine neue Stelle bei TUI als Reiseleiter. Reiseleiter, kamu harus menjawab ini di nomor 3. Seit wann sind Sie krank? Sejak kapan sejak kapan Anda sakit gitu. Nah, di sini seit gestern. Seit gestern hat er 29 Grad Fieber. Kamu tulis di sini seit gestern. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Was fällt Ihnen? Was fällt Ihnen? Berarti ini disebutkan. Nah, kalau di sini tanggalnya di sini kan dijelaskan nih tanggal 16 Juni. Berarti kamu bisa bilang juga di sini seit gestern vom 10. Juni. Bisa kamu sebutin karena di sini ada tanggalnya. Terus kemudian was fällt Ihnen? Nah, di sini disebutkan jelas bahwa seit gestern hat 39 Grad Fieber. Ich habe 39 Grad Fieber. Itu untuk yang nomor 5. Seperti itu. Harus tahu bahasa Jermannya sehingga bisa menjawab formulirnya ini, bisa mengisi formulir lanjutannya. Kalau misalnya kamu nggak tahu nih Postleitzahl itu apa ya? Postleitzahl itu nomor pos. Karena di sini pos itu sangat aktif sekali. Krankenkasse ini artinya adalah asuransi kesehatan. Kamu pakainya AOK. Beruf, pekerjaan. Straße itu jalan. Hausnummer itu nomor rumah. Datum itu tanggal. Unterschrift itu adalah sama dengan tanda tangan. Oke. Untuk yang Teil 1. Sekarang kita masuk ke Teil 2. Sebelumnya undangan ulang tahun, sekarang kita lihat undangan apa ini untuk nomor Teil 2. Ihr neuer Kollege, Herr Jens, hat Sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstagsfeier im Büro eingeladen. Schreiben Sie an Herrn Jens. Also, kolega kamu yang baru, Herr Jens, hat Sie, dia ya, am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstagsfeier im Büro eingeladen. Schreiben Sie, nah, warum schreiben Sie? Ini selalu nih, pasti warum ini. Kenapa kamu nulisnya? Später kommen, kamu datang nggak ntar? Butuh bantuan nggak? Kamu bisa nanya nih ke dia. Schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortenbogen, circa 30 Worte. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Jangan pernah lupa Anrede dan Gruß, karena ini punya nilai tersendiri. Kurang Anredenya, tanpa Gruß nilai kamu akan kurang.
Apalagi kalau misalnya 3 poin ini kamu hanya masukin 2 poin, otomatis nilainya kurang. Udah nilainya kurang, ternyata gramatiknya salah. Nah, itu lebih fatal lagi salahnya. Ternyata nggak cuman gramatiknya salah, kurang lagi dari 30 worter. Itu akan lebih slim lagi, akan lebih rusak nilai Schreiben kamu. Kemungkinan nggak akan lulus atau nggak dapat sertifikat. Seperti itu untuk yang Schreiben. Pertama kamu harus tahu maksudnya seperti apa, topiknya bagaimana. Kalau misalnya kamu udah tahu, kamu pasti akan mengerti apa yang dimaksud. Jadi nggak akan salah topik lagi, nggak akan salah menulis surat. Oke? Silakan diperhatikan. Coba misalnya kamu bisa nggak menulis style cuai ini untuk hubung 101 dan 02 sudah saya jelaskan, tulis ya di kolom komentar kalau misalnya ada yang ingin mencoba hubungan untuk menulis Schreiben, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada, nanti saya akan coba perbaiki kalau kalian ada yang salah menulisnya. Oke? Silahkan diperhatikan dan dipelajari sedetail dan semaksimal mungkin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya lagi-lagi sebutkan. Silahkan ditinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti saya akan baca. Sampai ketemu di video berikutnya. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.